Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada pada video ketiga terkait sistem persamaan linear. Di sini kita akan fokus pada sistem persamaan linear yang memiliki tak terhingga banyaknya solusi. Nanti kita akan bahas bagaimana menentukan dan menuliskan himpunan solusi dari sistem persamaan linear yang seperti itu. Langsung saja kita berikan contoh. Nah, di sini ada dua persamaan linear 3 variabel yang membentuk satu sistem. Kita akan coba menentukan himpunan solusi dari sistem ini dengan menggunakan matriks diperbesar supaya semakin lancar menggunakan matriks diperbesar. Jadi pertama-tama saya nyatakan bentuk ini ke dalam matriks diperbesar, sehingga saya tuliskan konstantanya saja 2, 1, min 1, 0, 1, negatif 2, 1, 0. Nah, kemudian kita transformasi bentuk ini ke bentuk yang lebih sederhana dengan menerapkan operasi-operasi yang kita bahas di video yang kedua. Entah itu menukar antar baris, atau menjumlahkan atau mengurangkan antar persamaan atau antar baris, atau kita kalikan baris tertentu, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan dengan baris lainnya. Nah, mungkin yang pertama-tama kita bisa lakukan di sini adalah mungkin kita bisa menjumlahkan kedua persamaan ini, sehingga di sini mungkin saya tuliskan ya, persamaan 1 akan saya tambahkan dengan persamaan 2, atau persamaan 2 saya tambahkan dengan persamaan 1. Saya secara konsisten saja menuliskan ini di awal ya, baris yang tidak berubah, sehingga ini di atas, baris yang berubah saya tuliskan di awal. Ini menjadi 3, negatif 1, kemudian 0, lalu ini tetap 0 ya. Nah, ini sekarang yang kita miliki. Bentuk ini ya setidaknya lebih sederhana karena kita lihat persamaan keduanya, jika kita ubah ke bentuk persamaan, ini menjadi 3x kurangnya sama dengan 0, z-nya sudah tidak ada. Nah, kita usahakan lagi ubah dia menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti itu. Mungkin kita bisa bagaimana ya? Mungkin kita bisa tukar dulu barisnya. Nah, ini menjadi persamaan kedua, ini menjadi persamaan 1. Sehingga kita peroleh 3, negatif 1, 0, 0. Kemudian ini 2, 1, negatif 1, 0. Nah, selanjutnya yang saya pikirkan adalah jika saya bekerja dengan persamaan 1 atau bentuk pertama ini, saya jumlahkan ke persamaan kedua, maka nanti bentuk 0 saya di sini akan menjadi tidak sederhana lagi karena nanti di sini ada negatif 1. Kalau begitu saya bekerja dengan persamaan yang kedua saja. Mungkin di persamaan kedua ini saya jumlahkan dengan persamaan 1, sehingga kita akan peroleh persamaan satunya tetap saja 3, negatif 1, 0, 0. Kemudian persamaan 2 menjadi 5, 0, kemudian negatif 1, 0. Seperti ini. Nah, selanjutnya apakah masih bisa lebih disederhanakan lagi? Kembali ya, saya pikir jika kita bergerak dengan ini di sini, persamaan yang pertama, kalau kita operasikan dia dengan persamaan yang kedua, maka ini akan berpotensi untuk tidak 0 lagi. Kemudian ini akan berpotensi ya, walaupun ini tetap berpotensi 0, tapi istilahnya tidak akan menjadikan dia lebih sederhana lah, karena hanya tetap 1 yang 0-nya. Sama halnya dengan persamaan kedua, jika saya operasikan dengan persamaan pertama, anggaplah untuk menolkan ini, maka yang tadinya sudah 0
jadi tak nol lagi. Maka sepertinya ini sudah menjadi bentuk yang bisa dibilang hampir paling sederhana lah dari perubahan sistem persamaan linear kita ini. Sehingga mungkin itu yang akan kita jadikan patokan dalam menentukan solusi dari SPL kita. Saya tuliskan kembali. Ini kalau kita tuliskan 3x kurang y sama dengan 0. Kemudian 5x kurang z itu sama dengan 0. Nah, sehingga ini jadinya yang kita punya. Sulit untuk lebih disederhanakan lagi. Nah, dari sini saya sebenarnya bisa tuliskan ini. Saya bisa nyatakan y ke dalam y dalam x. Di mana saya ketahui y adalah sama dengan 3x dari persamaan ini. Kemudian z juga saya bisa tuliskan dalam x. Z sama dengan 5x. Seperti ini. Sehingga saya melihat peluang di sini bahwa sepertinya sih memang ada banyak solusi dari sistem ini. Dan banyaknya solusi tersebut itu bergantung dari nilai x. Banyaknya tergantung dari nilai x. Sehingga saya membuat parameter namanya. Jadi saya misalkan misal ya, x itu sama dengan t. Kalau x-nya sama dengan t, maka misal x sama dengan t. Jika x sama dengan t, jika x-nya sama dengan t, maka y itu sama dengan 3t dan z-nya adalah 5t. Sehingga solusi dari SPL ini selalu akan berbentuk seperti ini. T, 3t, 5t. Jadi selalu bentuknya itu kayak begini. T, 3t, 5t. Dengan nilai t apapun seperti itu. Apapun nilai t-nya. Misalkan saya ambil t-nya 1. Maka 1,3,5 ini pasti merupakan solusi dari sistem ini. Coba kita lihat ya. Kalau kita ambil 135 berarti bentuk ini menjadi 2 kali 1 tambah 3 kurang 5. Kurang 5. Dan betul hasilnya 0. Betul. Kemudian persamaan yang kedua juga seperti itu. 1 dikurang 2 kali 3 tambah 5. Kita lihat 1 kurang 6 negatif 5 tambah 5 itu hasilnya 0. 1, 3, dan 5. Kemudian kalau saya ganti t-nya dengan 10 misalkan. Sehingga nanti hasilnya 10,30,50. Yakin dan percaya kalau kita substitusikan ke sini. Ini menjadi 20. Ini menjadi 20 tambah 10, 30 kurang Ini jadi 2 kali 10 tambah 30 kurang 50, 0. Benar. Yang di bawah juga seperti itu. Artinya semua solusi dari kedua persamaan ini atau solusi dari sistem ini itu pastilah membentuk T, 3T dan 5T, T, 3T, 5T. Maka saya dapat menuliskan solusinya atau solusinya dalam bentuk solusi parametrik namanya. Jadi saya ambil X sama dengan T, di mana T-nya itu adalah bilangan real, sebarang real. T ini disebut sebagai parameter. Sehingga himpunan solusi dari sistem persamaan tersebut saya dapat tuliskan seperti ini. Dia adalah T, 3T, 5T, ya. Di mana T-nya adalah bilangan real. Seperti itu. Disebut sebagai solusi parametrik. Saya kira itu untuk video ini. Terima kasih sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.